Uh. Yeah. Uh. Oke teman-teman, jadi ini kita lagi perjalanan menuju ke kampung tematik Tahu Tempe Gumregah yang berada di kawasan RW 7 Kelurahan Lamper Tengah, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang. Nah, ini dia nih tempatnya teman-teman. Setelah sampai, kita menuju ke Sentral Tahu Tempe Pak Daryo. Yuk, ikutin kita terus. Selamat malam Pak. Kami dari tim SMA 11, saya perwakilan dari tim kami. Saya Kalista. Sekarang saya dengan Bapak siapa ya Pak? Pak Daryo. Oke, Pak Daryo. Sebelumnya di sini Bapak bekerjanya sebagai apa ya Pak? Sebagai pengusaha ya, pengrajin tempe tahu. Oke. Bapak yang punya sendiri ya Pak? Ya. Iya, punya Bapak sendiri. Oke, untuk nama perusahaannya yang dibangun sama Bapak ini namanya apa ya Pak? Namanya sesuai dengan surat izin usaha, itu Industri Tahu Tempe Pak Daryo. Oh, Industri Tahu Tempe Pak Daryo. Berarti namanya itu emang diambil dari nama Bapak sendiri ya? Gitu. Terus, ini udah berdiri sejak kapan Pak? Kalau tempe sejak 98 Pak. Oh, dari 98 Ya, ya? dari 1998. Kalau tempenya, kalau tahunya kan warisan dari Mbah. Jadi neruske Mbah. Kalau tahunya. Berarti aslinya tempe dulu ya Pak? Ya, tempe yang saya rintis dari awal memang tempe. Oh gitu. Terus kalau lokasi perusahaan ini di mana ya Pak? Lebih tepatnya jalan apa? Jalan Nanas nomor 638, RT 3 RW 7, Kelurahan Lamper Tengah, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Lengkap ya Pak. Terus Bapak dulunya kenapa Pak milih buat mendirikan usaha tempe dan tahu itu? Dari mana asal mula idenya atau inspirasinya gitu? Sebenarnya kalau dilihat dari latar belakang saya kan harusnya nggak terjun ke dunia usaha ya, karena kan dari kuliah saya kan jurusan ekonomi akuntansi. Ya, tapi ya karena mungkin sudah rezeki saya di sini, jadi pengennya usaha sendiri. Gitu. Usaha sendiri. Ya akhirnya timbul angan-angan untuk berwira swasta. Ya dari sejak awal ya tahu tempe sampai sekarang usaha kami, jadi nggak ada yang lain. Oh gitu. Terus buat karyawan ada berapa banyak ya Pak? Tidak banyak Pak. Kalau tahu itu cuma 2 orang. Oh, 2 orang. Tempe 1 orang, jadi tahu tempe 3 orang. Total 3 itu masih orang. dibantu dengan saya sendiri. Oh gitu. Jadi Bapak juga nanganin sendiri ya? Oh gitu. Kalau dalam sehari ini bisa menghasilkan berapa tempe atau berapa tahu produksinya Pak? Kalau tempe tahunya saya nggak bisa notan Pak, tapi untuk produksi kedelainya, kedelainya itu 1 hari minimal 1,5 sampai 2.
Kintal. Kuintal. Ya. Oh, banyak ya. 1,5 sampai 2 kintal. Oh, gitu. Berarti itu Bapak bikinnya tergantung pesanan atau Ya, udah langganan. Oh, Udah ada pesanan, langganan sendiri udah gitu. langganan. Kita kan buat kan udah punya langganan. Oh, gitu. Ya, jadi pesanan-pesanan tok itu. Oh, Ya. gitu. Terus nantinya tahu sama tempenya ini didistribusiinnya ke mana ya, Pak? Ya ke pasar, Ke pasar. ya, ke rumah sakit. Oh, di rumah sakit juga ada? Rumah sakit Panti Wiloso itu ambil tahu saya, Mbak. Wow, keren. Terus rumah makan, Oh, rumah gitu. makan, resto, super penyet itu. Super penyet dari Bapak juga? Iya. Oh ya, kita makan tahu Pak Daryo sama ini berarti. Sering jajan di super penyet. Iya, kita buka puasa Jam waktu itu ada, ya. jam ada, Setiap Budi ada. Iya, Majapahit banyak loh Pak. ada. Itu Bapak semua yang supply? Iya, tempenya saya semua. Mijen itu juga ada. Kalau ke Kudus juga ada, Ungaran juga ada. Jauh ya Pak? Banyak Pak cabangnya yang super penyet. Oh gitu. Pengembangan terus. Kalau boleh tahu proses dari sari kedelai itu untuk jadi tahu itu gimana ya Pak? Kalau mau lihat prosesnya ya besok prakteknya di situ. Tapi teorinya begini Pak. Pertama kedelai itu direndam ya, direndam kurang lebih 2 sampai 3 jam. Terus digiling ya, dihaluskan ya. Dihaluskan dulu. Dihaluskan, digiling, hasil gilingan itu direbus, ya. Direbus di istilahnya kalau ya dalam kawah lah. Kawah itu alat untuk merebus tadi hasil gilingan kedelai tadi sampai mendidih. Kemudian disaring. Disaring, diambil patinya. sarinya patinya, aja ya? sarinya. Ampasnya dibuang. Sarinya itu yang akan jadi tahu di sarinya itu terus dikasih istilahnya cuka ya, atau jantu atau pengecut lah istilahnya. Itu biar gumpal loh. Menggumpal terus dicetak. Baru dicetak kayak tadi itu ya Pak. Nanti kalau mau tahu prosesnya besok. Ini iya. teorinya seperti ini. Oke. Setelah dicetak tadi yang sudah berbentuk persegi tadi. Persegi yang gede itu ya. Terus dipotong-potong. Dipotong. Tergantung pesanan. Mau Gitu. yang kecil, mau yang besar. Kalau di tempat saya ada 3 sekarang Mbak. Yang besar itu yang rumah sakit Panti Wiloso itu yang paling besar itu Ukurannya ya? dipotong 9, itu satu kotak itu jadi 81. Kalau yang ke pasar luar itu potong 10 tadi yang kotak itu potong 10. Jadi 100. Ada lagi yang ini dapat pelanggan baru dari Sultan Agung kalau tidak salah itu. Sultan Agung. Potong 12 ya. Jadi satu kotak itu jadi 141. Kecil-kecil Ya. berarti ya Pak. Ada tiga Ukuran. 3 bentuk ukuran saat ini Pak untuk itu. Nah, jadi teorinya seperti itu. Nanti kalau mau tahu prakteknya ya besok datang ke sini aja sekitar pukul 9-10 masih proses gitu. produksi. Itu tahunya. Kalau tempenya ya beda. Kalau tempenya beda. Perlu teori tempe juga. Tahu dong apa tempe? Tahu aja ya. Tahu aja. Gitu, oke. Ya, seperti itu kalau tahu proses teorinya seperti itu. Kalau mau prakteknya besok lihat ke pabrik. Oke. Ya. Untuk tahunya sendiri macam tahunya emang tahu putih aja ya Pak? Iya, ada dulu tahu waktu dipegang bayi itu macam-macam Mbak. Ada tahu putih, ya, ada tahu pong. Ada Tahu pong tahu? Iya, yang buat tahu Goreng bakso itu ya. Terus tahu goreng yang digoreng sementara itu untuk tahu sayur itu tahu Iya. jangan itu. Seperti itu, tapi sekarang enggak, saya produksi hanya khusus tahu putih saja. Tahu putih saja gitu. Mungkin lebih praktis, tenaganya juga lebih efisien ya. Efisien itu minyak kan enggak perlu minyak sekarang minyak kan mahal. Bener Jadi sih. udah praktis itu aja lah. Iya. Jadi satu macam aja gitu ya Pak. Macam aja. Oke. Terus buat tantangannya tuh apa aja sih Pak yang dihadapi waktu menjalankan usaha ini gitu? Yang jelas ya
apa ya, harga kedelai ya. Harga kedelai kan naik turun, Mbak. Jadi sekarang ini ya? harga kedelai naiknya cukup pesat ya. Cukup pesat. Dari harga 8.000 sampai 14.000, jadi kan 100% ya. Hampir 2 kali lipat ya, Pak? 2 kali lipat. Makanya permasalahan yang paling utama adalah kenaikan harga bahan pokok ya, kedelai. Gitu. Ya. Otomatis dalam mengatasi masalah itu kan pengusaha khususnya tempe tahu kan punya cara bagaimana bisa ngejar, bisa beli lagi kedelai. Kalau nggak bisa ngikuti ya nanti akhirnya gulung tikar ya. Makanya solusinya satu bisa menaikkan harga, gitu. Yang kedua bisa dikurangi takarannya, ya, gitu. takarannya dikurangi, atau mungkin diperkecil potongannya. Itu caranya seperti itu untuk mengatasi. Gitu. Oke. Terus kalau misalkan buat pesaing gimana Bapak ngadepinnya? Pesaing maksudnya apa ya, Pak? Pesaing di sini kan banyak nih Pak yang jualan tahu tempe. Nggak cuman Bapak kan yang di kampung ini. Pesaing itu ya misalkan lebih dibuat lebih murah daripada yang lain gitu. Lebih mahal kan nanti ya tetap yang konsumen kan mintanya yang murah ya. Iya benar. Pilih yang murah. Ya pokoknya jangan sampai terlalu jauh dengan harga pasaran. Oh gitu, harus stabil ya Pak. Minimal standar. Kalau bisa lebih rendah enggak apa-apa. Punya untung sedikit tapi habisnya banyak. Iya benar sih. Iya, laku banyak ya, gitu ya. Laku banyak, tapi ngambil apa sedikit tapi lakunya banyak kan sama. Iya, benar. Ya. Terus di kampung ini banyak pengusaha tahu tempe ya Pak? Kalau di Kelurahan Lampir Tengah tahu tinggal saya, Mbak. Oh, kalau tahu tinggal Bapak. Kalau tempe banyak. Kalau tempe banyak, khususnya di RW 7 sini. Itu banyak sekali. Berarti dulunya emang ada yang tahu juga selain Bapak? Ada, sebelah itu dulu yang saya beli tanahnya itu dulu pabrik tahu. Terus gitu. di Gang 3 itu Mbah Semo itu juga pabrik tahu. Mbah-mbah dulu. Tapi sekarang sudah enggak ada semuanya. Ini aja kan saya teruskan Mbah itu. Kalau nggak ada yang mewarisi saya juga mungkin Lampir Tengah sudah enggak ada. Iya, benar. Tinggal yang banyak yang Tandang itu. Tandang itu banyak ya. Di daerah Tandang itu banyak tahu. Di Durian kan juga ada itu Pak Widodo, terus Pak Widodo ya, terus sebelah sini tuh siapa? Pak Agus, Pak siapa ya? Masih. Oh, Lampir Tengah tinggal saya, Mbak. Berarti dulu yang pertama kali ndiriin perusahaan tahu tuh siapa Bapak? Tahu atau enggak Pak? Mbahnya istri loh. Oh, mbahnya istri yang Bapak iya, gitu. Mbahnya. Yang pertama gitu ya Pak. Emang dari awal di sini ya tempatnya? Iya, sebelah itu pabrik. Dari sebelah itu ya. Oke. Dari awalnya di situ. Terus ini kan pernah dijadiin sekarang jadi kampung tematik tahu tempe itu ya Pak? Iya. Itu upaya yang dilakuin warga untuk bangkitkan usaha tahu tempe di sini tuh apa ya Pak? Itu kan dari program dari pemerintah kota, Mbak. Oh, dari pemerintah kota ya? Itu suatu program dari Pak Wali Kota untuk diadakan kampung tematik karena di sini adalah sentral usaha tempe dan tahu. Walaupun tahunya saya tok ya. Oh gitu. Iya. Emang berarti pemerintah yang ngasih ke sini gitu. Iya, yang nunjuk dari pemerintah Kota Semarang ya di sini. Gitu. Diharapkan dengan adanya kampung tematik itu bisa apa ya? Bisa pengrajin itu bisa ekspansi, memperluas usahanya. Ya, lebih dikenal di khalayak, bukan mungkin tidak hanya di sekitar Lampir Tengah saja, mungkin lebih luas ke Kota Semarang, bahkan lebih luas lagi ke luar kota. Tujuannya kan seperti itu. Biar terkenal ya. Iya, dan juga dengan harapan bahwa kampung tematik itu menjadi kunjungan wisata, khususnya ya penggemar
makanan tahu tempe gitu. Oh iya, bener sih Pak. Jadi kalau misalkan ada orang, berarti sering nggak Pak? Ada orang main ke sini buat lihat cara bikinnya? Oh gitu? sering. Oh sering. Tempat saya itu sering dibuat untuk PKL Mbak. Oh. Di anak-anak USM ya. Anak-anak USM itu sering. Ini kemarin sudah ada lagi tak suruh buat surat rekomendasi dulu dari dosennya. Oh. Sering di sini skripsi pernah dari Udinus, dari Unisola juga pernah. Jadi sering Mbak, kalau tempat saya loh, kalau tempat-tempat yang lain nggak tahu. Nah, tempat saya sering buat untuk seperti itu. Oh gitu. Kalau dari Undip itu hanya penelitian saja, misalkan limbahnya itu diteliti, itu pernah. Dari Undip juga pernah. Terutama yang jurusan ini Mbak, pangan. Pangan, teknik pangan ya? Iya. Oh. Hasil pertanian itu, pertanian itu ada apa? Jurusan teknik hasil pertanian Bapak itu. Oh iya Itu ada. biasanya jurusannya itu. Oh gitu. Terus pemerintah ngasih apa Pak untuk kampung ini jadi kampung tematik tuh? Apakah ada pemberdayaan ataukah ada kayak misalkan pemerintah ngasih dana buat dicat kampungnya? Kampung tematik ya. Karena itu program dari kota, itu memang awal mulanya ada subsidi kucuran dana dari sana. Oh gitu. Ya tahu, kalau enggak salah itu kemarin 500 juta loh enggak salah. 500 Ya. juta. Tapi kan untuk pembenahan Oh ya, untuk iya, pembenahan untuk lingkungan sekampung ya, ya, Pak. lingkungan atau pengecetan, penghijauan, taman-taman dan sebagainya di wilayah RW 7 karena di Lamper Tengah itu kan 8 RW. Yang ditunjuk kampung tematik sentra tahu tempe Gumregah namanya. Kalau jenengan lihat di YouTube kan ada. Itu memang di wilayah RW 7. Di wilayah RW 7 sehingga dulu alokasi dana sebesar 500 itu untuk perbaikan di wilayah RW 7. Gitu. Tapi ya hanya sekali itu saja. Jadi sampai sekarang nggak ada biaya perawatan. Akhirnya ya udah biasa aja itu ya aja. Pak? Iya. Berarti cuman emang pertama itu Iya, ya? pertama aja. Oh gitu. Kalau buat sponsor-sponsor lain mungkin dari bank swasta atau dari perusahaan swasta gitu ada nggak Pak yang ngasih sponsor ke sini? Kalau sponsor paling ini Mbak, tawaran pinjaman. Oh tawaran pinjaman. Pinjaman ya. modal ya, baik kur ya, gitu. kur dari BRI maupun dari BNI, BPD ya. Itu sering itu. Nah, tapi untuk bantuan semacam alat-alat produksi itu belum sampai saat ini Belum ada ya Pak. belum ada. Kalau boleh tahu omset per bulannya berapa Pak? Omset itu berarti pendapatan kotor ya? Ya pendapatan kotor aja. Kotor. Banyak nih. Digitnya aja, di spill dikit aja gitu. Nah, ya kalau kotor itu berarti Stabil ya. Nggak mesti ya Bu. nggak mesti ya Mbak, tergantung rame dan tidaknya Gitu. penjualan. Ya kalau satu hari kalau 5 juta mungkin ya dapat ya, tapi kotor loh ya. Ya kotor. 4 sampai 5 juta dapat. Nah, tapi tinggal ngalikan tuh 1 bulan berapa. Kan belum untuk bayar karyawan, Iya, untuk biaya bahan produksi baku juga, atau iya. biaya produksi, biaya pembelian bahan baku iya, dan sebagainya. Oh gitu. Oke, udah itu aja. Oke, itu aja ya Pak dari kami. Ya. Terima kasih atas waktunya Sama-sama. dan kesempatannya. Sama-sama Mbak. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Iya. Ya, terima kasih Bapak. Iya. Oke teman-teman, jadi itulah video wawancara kami dengan Pak Daryo selaku pemilik sentra dan tamu Pak Daryo. Terima kasih. Thank you for watching.